Populasi dunia diestimasikan akan meningkat lebih dari 30% di tahun 2050. Dan angka ini diiringi dengan meningkatnya permintaan protein global. Indonesia sebagai salah satu produsen ikan terbesar di dunia tentunya akan turut andil dalam memenuhi permintaan tersebut. Namun, di tengah tingginya potensi ekspor, hasil perikanan tangkap di Indonesia justru menurun. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT. Jadi itu bisa menjadi solusi kita juga untuk hilirisasi ke depannya. Masyarakat lokal pun akan mendapatkan multiplier efeknya, baik dari sisi UMKM, pariwisata, dan lain sebagainya. Baik itu tenaga kerja bongkar muat dan juga lain-lain, dan investasi lain yang akan masuk ke sini karena adanya banyak kebutuhan. Karena otak orang pengusaha kan bagaimana dia mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat dia dapat ikan terus masuk ke salah satu wilayah, sementara wilayah itu sendiri tidak ada sarana dan prasarana, terutama bakul ikan, pembayarannya seperti apa, harga ikannya kayak gimana. Ya kita pasti akan nolak itu. Tidak hanya menguntungkan bagi nelayan itu sendiri, tapi menentukan bagi masa depan bangsa Indonesia. So far, saya pikir memang harus kita ukur penangkapan itu. Untuk situasi sekarang tidak setuju. Saya yakin kebijakan itu pasti akan dilakukan, tapi di lapangan acak-acakan. Lihat aja nanti. Kebijakan penangkapan ikan terukur bertujuan diantaranya untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, mensejahterakan nelayan, dan mendukung kebijakan ekonomi biru. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur rencananya akan diterapkan di awal tahun 2024. Namun karena peraturan ini dirasa masih memerlukan waktu untuk disempurnakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, memutuskan untuk merelaksasi kebijakan ini. Di tengah masa relaksasi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono melakukan uji coba penangkapan ikan terukur pada zona 3 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 718 pada tanggal 2 Juni 2024 lalu, yang di mana area ini meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur. Dalam masa relaksasi ini juga, forum dialektika dibentuk untuk menampung gagasan dari tiap elemen masyarakat, terutama mereka yang dilibatkan dalam kebijakan ini, baik pro maupun kontra, untuk selanjutnya menjadi bahan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyempurnakan kebijakan penangkapan ikan terukur. Untuk merespon gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, telah hadir bersama kami Bapak Ukon Ahmad Furkon, selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Halo Pak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak, ini kita akan berdiskusi panjang terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur. Siap. Banyak sekali yang akan kita bahas, terutama Bapak sudah melihat nih pernyataan dari para narasumber. Tapi saya ingin membuka diskusi ini dengan satu pertanyaan simpel, Pak. Ya. Mengapa kebijakan ini penting untuk dilaksanakan? Kalau kita coba ringkas amanat dalam Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Perikanan, termasuk tujuan pengelolaan perikanan, sebetulnya yang diharapkan oleh kita semua ada semacam titik keseimbangan antara variabel-variabel dalam tata kelola perikanan. Apa itu? Pertama adalah aspek biologi ekologi. Ini menjadi sangat penting dan menjadi hulunya, atau kata Pak Menteri ini adalah panglimanya, terdepannya. Karena apa? Karena perikanan tangkap ini kan berbasis sumber daya alam. Kalau kita mengelolanya tidak bijaksana, otomatis bisa tidak berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Maka aspek ekologi dan biologi ini menjadi panglimanya agar sumber daya ikan ini tetap berkelanjutan. Kemudian aspek yang kedua tentu adalah ekonomi, ya. Agar tata kelola kemudian pemanfaatannya memberikan manfaat yang optimal dari sisi ekonomi, pertumbuhan,
pertumbuhan ekonomi, kemudian selain pertumbuhan adalah aspek pemerataannya. Kemudian yang berikutnya tentu aspek sosial. Aspek sosial itu tadi ujung-ujungnya tata kelolanya ini agar bisa memberikan kesejahteraan, baik itu bagi masyarakat yang terlibat langsung, para pelaku usaha, nelayan, dan bisnis ikutan lainnya, dan juga masyarakat seluruhnya. Ini aspek keseimbangan antara biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial ini yang kita harapkan. Setiap pelaku usaha melakukan produksi, maka kita harus pantau betul berapa sebetulnya produksinya, kemudian jenis ikannya apa saja, gitu kan, dan seterusnya. Penangkapannya di WPP mana, di zona mana, menggunakan alat tangkap apa, ukuran kapal berapa, dan seterusnya. Ini bukan berarti negara mencurigai dan seterusnya, tetapi data ini adalah kebutuhan kita bersama, kebutuhan pemerintah, kebutuhan pelaku usaha, kebutuhan masyarakat. Untuk apa? Supaya kita semua, ya, termasuk pemerintah tentu saja di dalamnya, diberikan memiliki data yang holistik, yang lengkap, yang akurat. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya data statistiknya kurang akurat, karena selama ini kita memantau produksinya mungkin belum optimal, kemudian pelaporan dari teman-teman pelaku usahanya juga belum akurat, maka efeknya itu akan panjang, termasuk estimasi potensi yang mungkin kita ragukan ini benar atau tidak. Ini juga sempat di-mention Pak oleh salah satu narasumber bahwa memang mungkin kalau di lapangan nelayan merasa kayak untuk menghindari PNBP pasca produksi, saya mungkin memanipulasi data. Padahal sebenarnya ini tidak hanya untuk negara keuntungannya, tapi juga untuk mereka, para nelayan kesananya ya Pak, dengan betul sekali. Melaporkan data yang akurat ini. Nah, kaitannya dengan yang tadi, selalu kita sampaikan ke teman-teman pelaku usaha, kaitannya PNBP misalnya. Orang kalau misalnya bicara PNBP ini seolah-olah ini negara ini lagi nyari-nyari penerimaan kan. Padahal selalu kami sampaikan bahwa sebetulnya PNBP ini adalah salah satu ujungnya saja. Ya, dari proses perbaikan transformasi tata kelola secara keseluruhan. Yang utama sebenarnya kita ingin memperbaiki data dan informasi itu. Ya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena itu tadi, ya, jadi kalau kita lihat teori perikanan dalam undang-undang perikanan, tata kelola perikanan ini kan satu lingkaran ya, dari mulai perencanaan, konsultasi, pelaksanaan, dan seterusnya. Data informasi ini adalah hulunya. Jadi kalau data informasinya tidak akurat, maka lingkaran berikutnya itu menjadi tidak teryakini keakurasiannya kan begitu, atau mungkin bisa jadi pengambilan kebijakannya juga menjadi nggak bagus dan seterusnya. Bahkan saat ini dengan penarikan PNBP pun luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sebelumnya PNBP itu kan ditarik secara praproduksi, Mbak. Praproduksi itu artinya ketika pelaku usaha akan mengajukan izin, sebelum izin terbit, salah satu syaratnya itu dia harus bayar PNBP-nya di depan untuk setahun ke depan. Mulai 1 Januari 2023 berubah mekanismenya dari praproduksi menjadi pasca produksi. Kalau pasca produksi itu pada saat pelaku usaha mengajukan izin, dokumennya dipenuhi, tidak perlu bayar apapun, 0 rupiah. Nah, beda dengan waktu praproduksi. Karena dia sudah bayar di depan, kemudian setelah itu ada masalah, misalnya kapalnya ada trouble sehingga tidak melakukan penangkapan ikan, sudah tuh uang yang di depan yang sudah dimasukkan ke negara ya sudah selesai, hangus gitu. Artinya beban resiko dari penangkapan ikan itu seluruhnya ke pelaku usaha. Kalau dengan pasca produksi justru negara yang tanggung semuanya, dan negara baru memungut PNBP-nya setelah pelaku usaha berproduksi. Posisi saat ini PNBP pasca produksi hanya dikenakan untuk kapal-kapal yang perizinannya dikeluarkan oleh kementerian. Baik, berarti untuk yang di wilayah sampai dengan 12 mil tidak dikenakan PNBP? Iya, posisi saat ini tidak dikenakan. Baik, nah terkait dengan penangkapan ikan terukur ini sangat identik dengan zonasi Pak. Namun saat ini kan yang dimana menjadi perdebatan gitu Pak di kalangan khususnya kalangan nelayan. Ini adalah terkait dengan kuota Pak. Beberapa bilang bahwa adanya ketidakajekan definisi. Jadi kuota industri ini sebenarnya buat siapa? Kuota nelayan ini buat nelayan kecil dan lokal ini perbedaannya apa? Jadi secara ringkasnya untuk kewenangan pemerintah pusat adalah kapal 5 sampai dengan 30 GT dan kapal di atas 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil. Jadi kalau misalnya para pelaku usaha yang memiliki kapal 5 sampai dengan 30 atau di atas 30 yang akan beroperasi di atas 12 mil itu perizinannya harus dari kementerian. Kemudian perizinannya juga saat ini sudah sangat mudah karena pelaku usaha ini tidak perlu ke pusat dibanding sebelum tahun 2000. Kalau tahun 2000 itu sangat manual ya sebelumnya ya.
Jadi pelaku usaha harus ke pusat, membawa dokumen segala macam. Sekarang sudah tidak perlu karena semuanya berbasis IT, aplikasi berbasis web dan paperless. Kita tidak mengeluarkan dokumen izin. Pelaku usaha tinggal download aja PDF, di print dan seterusnya. Untuk kapal 5 sampai dengan 30, jadi hanya 5 sampai dengan 30. Kalau di atas 30 udah nggak bisa karena tadi harus ke kementerian. Jadi kalau gubernur itu kapal 5 sampai dengan 30, daerah operasinya sampai dengan 12 mil di wilayah administrasinya. Bagaimana dengan kapal di bawah 5 GT? Ada kapal sampai dengan 5 GT, ini yang disebut sebagai nelayan kecil. Kalau nelayan kecil ini, dia tidak perlu perizinan berusaha dalam bentuk CP-CP, tetapi dia cukup NIB dan sertifikat standar. Kemudian tidak perlu bayar pungutan apapun, kemudian menangkap ikan boleh kemana saja, tidak dibatasi dan seterusnya. Jadi kalau untuk nelayan kecil ini kemudahannya sangat luar biasa. Nah kemudian kaitannya tadi dengan kuota, memang istilahnya agak sedikit tricky mungkin ya, karena ada kuota industri, ada kuota nelayan lokal, ada kuota nelayan kecil, kan kurang lebih seperti itu. Nah kuota industri ini sebetulnya adalah kuota yang diberikan untuk kapal-kapal yang perizinan berusahanya dikeluarkan oleh kementerian. Jadi kuota untuk yang operasinya di atas 12 mil lah kurang lebih. Itu disebut kuota industri. Jadi kuota industri itu adalah kuota izin pusat lah kurang lebih begitu sebetulnya. Kemudian kalau kuota nelayan lokal adalah kuota yang diberikan untuk kapal-kapal yang perizinan berusahanya dikeluarkan oleh gubernur. Jadi kuota sampai dengan 12 mil gitu pembedanya. Oke, baik, berarti kan selama ini banyak beberapa yang menangkap bahwa yang boleh di atas 12 mil ini hanya kapal dari 30 GT saja, 30 GT ke atas. Namun sebenarnya dari 5 GT ke atas pun itu boleh ya Pak ya? Oh, sangat boleh. Di atas 12 mil. Cuman perbedaannya mengurus izinnya kemana? Ya, betul sekali. Sangat-sangat boleh. Tapi izinnya kalau memang operasinya di atas 12 mil ya izinnya dari kementerian. Baik. Nah kita tahu nih Pak, pada Juni lalu di Bapak Sakti ini baru meresmikan modeling PIT Pak gitu di zona 3 gitu. Ini modeling sebelum nanti diterapkan penuh gitu kebijakan penangkapan ikan terukur gitu. Yang tadi Bapak jelaskan gitu secara teknis ini diimplementasikan dalam modeling ini. Nah sampai saat ini seperti apa Pak evaluasinya? Di akhir tahun 2023 ada surat edaran dari Bapak Menteri untuk melakukan relaksasi. Di tahun 2024 ini relaksasi ini menjadi bahan untuk kita evaluasi bersama ya, terkait dengan langkah-langkah teknis apa yang bisa kita implementasikan bersama. Nah di tahun 2024 ini untuk kita mengevaluasi kita melakukan apa yang kita sebut dengan modeling. Prosesnya sudah sangat panjang. Dari Januari kita ajak diskusi dengan para pemangku kepentingan, dengan para pelaku usaha, dan ujung-ujungnya tentu ini adalah kaitannya dengan bisnis kan, bisnis hulu hilir, dalam hal ini pelaku usaha pemilik kapal, kemudian pelaku usaha yang biasa membeli ikan hasil tangkapan atau biasa kita sebut bakul dan seterusnya. Kita coba ajak diskusi dan kemudian kita pertemukan gimana kalau kita uji coba. Karena kalau misalnya kita lihat realitasnya, kalau misalnya si kapal atau si ikan itu mendaratkan di zona yang bersangkutan, sebetulnya banyak hal yang harapannya kita bisa dapat, misalnya kaitannya dengan efisiensi operasional. Karena kalau ikan dari zona 3 dibawa ke Jawa, proses pulang pergi aja membutuhkan waktu panjang, BBM yang mahal dan seterusnya. Nah kalau misalnya ikan itu didaratkan di zona 3, otomatis dari daerah penangkapan ikan ke Pelabuhan Pangkalan kan dekat nih. Kemudian setelah didaratkan di Pelabuhan Pangkalan baru diangkut oleh kapal angkut. Sehingga harapannya ada proses efisiensi dari operasional penangkapan dan pengangkutan ikan. Kemudian karena waktunya semakin pendek, otomatis harapannya ikan yang didaratkan juga semakin bermutu karena waktu antara penangkapan dengan pendaratannya menjadi semakin efisien. Nah ini yang kita uji cobakan ke para pelaku usaha, ya khususnya pada saat modeling ini di zona 3. Ini kira-kira sampai kapan Pak modeling ini diterapkan? Modeling ini kita uji coba di tahun 2024 ini, dan kemudian tentu proses selanjutnya di masa relaksasi ini kita evaluasi bersama dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam hal ini ya di berbagai wilayah, dan tentu pemerintah mengevaluasi terus dari hasil modeling ini untuk nanti menyusun kebijakan bagaimana langkah kedepannya seperti apa. Ada kendala yang ditemukan tidak Pak dalam proses modeling ini? Jadi tentu sangat wajar kalau terobosan kita bersama sesuatu yang baru ini, wah ini kira-kira oke atau enggak. Itu mungkin yang juga dipikirkan oleh teman-teman nelayan dan pelaku usaha. Oleh karena itu
karena ini sesuatu yang baru, maka diskusi yang intensif ya untuk kita bicara dari hati ke hati, kemudian saling berbagi informasi dan seterusnya, ini yang kita intensifkan di tahun 2024 ini ya. Dan saya kira perkembangannya sangat positif ya. Mereka memahami betul apa sebetulnya yang sedang kita upayakan bersama ini. Mungkin tanda kutip kalau ada semacam kecurigaan nih apa nih pemerintah mau melakukan apa dan seterusnya, ini sudah tidak ada lagi. Dan kemudian setelah itu ya kita uji coba langkah-langkah secara bersama. Jadi nanti kita harapannya dengan kondisi ini nanti pertumbuhan ekonomi, kemudian kota-kota perikanan ini akan tumbuh misalnya di wilayah timur. Di Tual nanti akan jadi industri perikanan, di Merauke, di Pomako, di mana gitu. Ini akan tumbuh tidak hanya di Pantura Jawa saja, tidak hanya di Jakarta. Sehingga kemanfaatan dari ikan yang dieksploitasi di seluruh Indonesia ini menyebar merata. Bahkan mungkin bisa ekspor langsung, kalau selama ini harus mendarat dulu ke Surabaya, harus dulu ke Jakarta, itu kan biaya transformasi dengan BBM yang sekarang cukup mahal, itu juga kan kos yang luar biasa. Kemudian kerumitannya atau kepadatannya di Pantura dan di Jakarta ini juga sudah luar biasa. Kalau misalnya sebagian aktivitas ini atas kerjasama kita semua dan saling bisnis yang saling menguntungkan, sebagian bisa kita sebar ke wilayah timur, otomatis tadi bisa menyerap tenaga kerja, UMKM tumbuh, bisa ekspor langsung, pelaku usaha bisnisnya semakin efisien, otomatis keuntungannya juga semakin tinggi gitu. Itu harapan kita bersama. Nah, karena ini sesuatu yang baru tadi itu ya kita coba diskusikan, kita rintis sedikit demi sedikit. Sampai kemudian nanti suatu waktu kita akan mendapat kondisi yang ideal sebagaimana di negara-negara maju. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, namanya perbaikan pasti untuk kebaikan kita bersama. Dan itu pasti akan ada ya, pemerintahan kapanpun yang namanya perikanan yang semakin terukur, yang semakin baik, yang semakin berkelanjutan, yang semakin mensejahterakan, itu adalah kebutuhan kita bersama. Salah satu nelayan industri ini sempat saat saya tanyakan gitu, bagaimana ini kendalanya gitu. Ya. Mereka mengatakan bahwa ini spesies yang baru bisa diterima oleh perusahaan pengelola ikan ini, baru beberapa spesies dari puluhan spesies yang mereka tangkap. Berarti termasuk dengan hal ini ya, yang terus disosialisasikan kepada para nelayan. Iya, ya betul. Jadi intinya kan pasti ujung-ujungnya ini kan untuk kepentingan bersama, termasuk pastinya kepada para pelaku usaha kan. Mustahil sebuah transformasi yang kita buat ini untuk para pelaku usaha seperti ini aja terus kan gitu kan. Tapi untuk kepentingan pelaku usaha juga supaya bisnisnya semakin efisien, keuntungannya semakin tinggi dan seterusnya. Nah, pada saat proses misalnya tadi kita menguji coba bagaimana kalau ikan yang ditangkap di satu zona didaratkan di zona yang bersangkutan, artinya kan pasarannya juga harus ada. Ya, pembelinya harus ada di zona 3 itu kan. Ini yang terus kita diskusikan. Salah satunya misalnya bagaimana kalau teman-teman yang selama ini para bakul ini beraktivitas di sebagian besar di Jawa, ya ada di Nijam-Jahman, ada di Muara Angke, ada di Karangsong, ada di Pati dan segala macam. Kita coba diskusi gimana kalau bagian dari proses pemerataan dan seterusnya, sebagian aktivitasnya kita pindahkan misalnya ke zona 3. Supaya nanti proses transaksinya di sana, kemudian ikannya didaratkan di sana, kemudian ikannya baru diangkut ke daerah-daerah pemasaran, baik itu lokal Indonesia maupun ekspor langsung. Ini yang sedang terus kita upayakan dan kita diskusikan dengan para pelaku usaha, baik itu pemilik kapal maupun para pembeli ikan itu. Terakhir Pak, pesannya yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang terlibat, yang dilibatkan dalam kebijakan penangkapan ikan terukir ini apa? Dan seberapa pentingnya kebijakan ini harus diimplementasikan? Ya. Jadi yang pertama ini adalah transformasi kita bersama. Transformasi ini adalah proses perbaikan yang tidak putus-putusnya. Kemudian yang kedua, untuk kita melakukan perbaikan, kolaborasi ini menjadi sangat penting. Kolaborasi dan kerjasama. Tadi seperti yang saya sampaikan, luar biasa Indonesia ini ada keragamannya dan keragaman stakeholders yang sangat luar biasa. Dan saya kira ini bukan sebuah kendala, tetapi justru kekayaan. Ya. Oleh karena itu, ya dengan keragaman ini maka diskusi yang terbuka dan seterusnya ini sesuatu yang sangat penting dan terus kita lakukan secara bersama. Ya, jadi tadi ya transformasi, kemudian kerjasama dan kolaborasi, kemudian jangan khawatir karena semuanya ini kita lakukan dengan transparan, ya, diskusikan oleh kita semua dan di dalam implementasinya tentu kita terus lakukan evaluasi secara bersama.
Baik, terima kasih Pak Ukon atas waktunya hari ini. Kita berdiskusi panjang sekali dan juga detail. Semoga dengan diskusi ini masyarakat terutama yang dilibatkan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur ini terinformasi ya Pak ya gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya semoga bisa dijawab dalam diskusi ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ya. Dialektika penangkapan ikan terukur menjadi salah satu upaya menyempurnakan kebijakan transformasi tata kelola perikanan tangkap. Penolakan pasti ada. Disinilah komunikasi publik menjadi jalan mencari titik temu. Kebijakan penangkapan ikan terukur tak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, ada kepedulian akan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan sosial. Kebijakan ini juga menjadi cara Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada alam, untuk kita, dan untuk generasi mendatang.